Dengan suara Qin Yichen, Sekte Abadi Yuan Surgawi terkejut pada saat yang sama. Dan mereka tidak bisa menahan rasa takut setelah menggigil. Tetapi pada saat ini, bahkan jika rasa ingin tahu itu berat, mereka tidak berani untuk tidak mematuhi yang pertama. Duan Mu Dongfeng ada di samping, melihat sekte yang sama yang tidak lagi saling membunuh. Dan kemudian dia merasa lega karena pakaiannya basah oleh keringat dingin. Terima kasih banyak saudara Qin, menyelamatkan semua nyawa sekte yang sama. Duan Mu Dongfeng menghancurkan tinjunya. Dia tahu betul bahwa tanpa Qin Yichen, kompas hanya bisa menjaga pikirannya sendiri. Sekte yang sama lainnya akan saling membunuh. Duan Mu Dongfeng benar-benar takut untuk sementara waktu. Jika perjalanan ini tidak diikuti oleh Qin Yichen, bahkan jika tidak ada serangan dari Sekte Abadi, mereka semua mungkin jatuh ke dalam jurang ini. Ni Yuntian dan yang lainnya juga beruntung, dan kematian itu saja. Kuncinya adalah mati di tangan sekte yang sama, terkubur di jurang ini, karena takut akan sulit untuk melihat selamanya. Terima kasih banyak, saudara Qin. Kakak Qin, terima kasih banyak. Aku menunggu. Aku berhutang nyawa pada kakak senior Qin. Sekte Abadi Yuan Surgawi juga menyadari betapa beruntungnya memiliki Qin Yichen dalam perjalanan ini. Terutama ketika saya menyadari bahwa Sekte Abadi masih menangis, semua orang lebih bangga. Qin Yichen kakak senior Qin membuat iri Sekte Abadi lainnya. Qin Yichen melambaikan tangannya sedikit, berkata, karena itu sekte yang sama, mengapa tidak mengucapkan terima kasih? Duan Mu Dongfeng menghancurkan tinjunya lagi, dan dia tahu bahwa berdasarkan masalah ini, dia Sekte Abadi Yuan Surgawi berutang kebaikan pada Qin Yichen yang tidak dapat diukur dengan harta. Dengan mengingat anugerah ini, Duan Mu Dongfeng juga menunjukkan kemampuan pemimpin tim untuk menghadapi sekte yang sama yang terluka. Penyembuhan cedera. Tetapi bahkan jika Qin Yichen mengambil gambar tepat waktu, Sekte Abadi Yuan Surgawi masih mengalami bencana. Duan Mu Dongfeng tampak sedih dan marah. Sambil mengangkat mayat sekte yang sama, dia melihat ke arah Sekte Abadi dan melihat pembantaian berdarah. Dia sangat jelas bahwa Sekte Abadi Yuan Surgawi bersama Qin Yichen. Sudah. Pada saat ini, setelah Ni Yuntian dan yang lainnya mengambil ramuan itu, mereka mengalihkan pandangan acuh tak acuh mereka ke Sekte Abadi. Dua sekte sudah tidak dapat didamaikan. Tak perlu dikatakan, sekarang adalah kesempatan terbaik untuk balas dendam. Dan seseorang yang telah membayar satu langkah lebih dulu adalah Mo Yanchen. Banyak sekte yang sama memiliki Qin Yichen untuk menyelamatkan wali, dan Mo Yanchen juga memiliki tanggung jawabnya sendiri. Beberapa saat yang lalu, Mo Yanchen pergi ke kerumunan Sekte Abadi sendirian dan menembak dengan ganas. Meskipun Sekte Abadi gila, takut mati dan terluka, dia jelas dimusnahkan dan tidak sengaja menargetkannya. Mo Yanchen terbunuh. Oleh karena itu, dalam momen singkat ini, ada beberapa orang yang mengejutkan Sekte Abadi Bulan, yang meninggal di tangan Mo Yanchen, dan yang pertama memiliki penglihatan yang buruk, dan didedikasikan untuk kekuatan pertempuran kelas atas dari Sekte Abadi. Tanda seru. Namun, ketika Sekte Abadi Yuan Surgawi ingin meminta hutang darah barusan, mereka melihat perubahan mendadak. Saya melihat pedang emas di pinggang Yue Wuhua. Dia keluar dari sarungnya dan memotong pedang, sehingga Yue Wuhua, yang jatuh ke dalam kegilaan, gemetar, tetapi dia menemukan kembali alasannya. Dan Yue Wuhua melihat segala sesuatu di depannya, meskipun dia takut tapi ngeri. Tapi dia, yang dikejutkan oleh Sekte Abadi, sama sekali tidak bisa dianggap enteng. Dalam sekejap, dia telah menebak segalanya dan memulihkan alasannya. Yue Wuhua melakukan tembakan yang menentukan dengan pedang tajam di tangannya. Pedang tajam itu memiliki efek magis yang sama dengan kompas di tangan Qin Yichen. Bahkan dalam kekuasaan, ia harus memenangkan beberapa poin. Jalan Jian Yue lewat, sementara Yue Wuhua menyelamatkan sekte yang sama. Secara alami memperhatikan bahwa Mo Yanchen, yang seperti serigala memasuki kawanan, mengambil nyawa sekte yang sama, dan segera membuat matanya retak. Kamu mencari kematian. Pada saat yang sama ketika Mo Yanchen menembak tiba-tiba, dia merasa hampir 300 pasang mata dingin jatuh ke tubuhnya, membuatnya kedinginan. Seolah memikirkan sesuatu, tiba-tiba menoleh ke belakang, wajahnya langsung ketakutan. Ke depan, Sekte Abadi Yuan Surgawi telah berhenti saling membunuh. Saat ini, dia menatapnya dengan dingin, bahkan di tangan banyak orang, itu adalah gelombang kekuatan abadi. Yue Wuhua terkejut pada saat itu, mungkinkah Sekte Abadi Yuan Surgawi tidak terpengaruh oleh pancaran darah ini? Tanda seru. Tanda seru. Ini sepertinya tidak mungkin. Saat Wuhua melihat Qin Yichen, dia mengerti segalanya. Untuk sesaat, lampu pompa Yue Wuhua rumit, marah, tidak mau, dan bahkan sentuhan kecemburuan dan kecemburuan. Dia dikejutkan oleh banyak sekte yang sama dari Sekte Abadi, dan dia mendesak kekuatan abadi untuk menyerang sekte yang sama. Tetapi Sekte Abadi Yuan Surgawi, karena pencuri ini, hampir tidak mengalami kerugian. Namun, Yue Wuhua tidak peduli sebanyak itu saat ini. Dia memaksa yang terkejut dan marah, dan prioritas utama adalah dengan cepat menyelamatkan sekte yang sama kembali. Kalau tidak, bahkan jika dia kuat,
dia bisa berlutut di hadapan serangan 100 Raja Abadi. Akibatnya, cahaya pedang Yue Wuhua bersinar ekstrim, dan dalam waktu singkat, sekte yang sama diselamatkan olehnya. Dan Yue Wuhua mendapatkan gambaran yang jelas tentang situasinya. Segera diselamatkan adalah murid sejati dari sekte abadi. Di hadapan orang-orang yang sadar, Yue Wuhua tidak berani menunda sedikit pun saat ini. Dengan cemas berkata, gunakan jimat giok dari Paman Master dan Hall untuk menyelamatkan sesama magang. Sekte abadi, yang terbangun dalam mimpi, berhadapan dengan sekte abadi Yuan Surgawi dari tampang pembunuh, dan tidak berani ragu, dan mengeluarkan jimat giok. Jimat batu giok ini, penuh dengan kekuatan roh yang kuat, juga memiliki tanda formasi misterius, yang semuanya dilemparkan oleh Dan Temple Elder, untuk menanggapi situasi saat ini. Beberapa orang segera menghancurkan jimat giok, jalur riak menyapu, dan pembantaian sekte Immortal Bulan yang mengejutkan pada saat ini hanya untuk menenangkan diri sedikit. Tetapi jika demikian, masih ada hampir setengah dari mereka yang berada di sekte abadi masih saling membunuh. Di hadapan murid yang kembali sadar, beberapa dari mereka bergegas menghadapi Mo Yanchen, dan sisanya ingin meniru yang pertama dan mengeluarkan jimat giok. Apapun yang terjadi, adalah mungkin untuk menyelamatkan sekte yang sama terlebih dahulu. Namun, ketika bulan yang menakutkan Immortal Sekte Surga Abadi ingin menghancurkan jimat giok, dia terkejut menemukan bahwa jimat giok di tangannya patah sendiri. Bagaimana situasinya? Meskipun jimat batu giok rusak, itu tidak memiliki kekuatan roh menyapu, dan tepat ketika Surga Abadi kecewa, Yue Wuhua juga kulitnya tenggelam, karena dia jelas merasa bahwa pedang tajam di tangannya jauh redup, seperti menjadi orang-orang menggunakan kekuatan roh untuk menekan sang jenderal. Jangan pikirkan itu, Anda tahu siapa itu. Ketika Sekte Abadi melihat ke belakang tiba-tiba, dia tiba-tiba melihat Qin Yichen sedang memegang kompas dan alisnya berkedip. Ingin menyelamatkan seseorang? Qin ini, apakah diperbolehkan? Tanda seru. Benci. Yue Wuhua benar-benar marah. Awalnya, dia tidak sabar untuk menghancurkan mayat Qin Yichen selama 10.000 segmen untuk membalaskan dendam Zhou Pang. Dan omong-omong, dapatkan kekayaan bersih sebelumnya. Terlebih lagi sekarang, karena Qin Yichen, kebanyakan dari mereka memiliki harta spirit power di tangan mereka, hampir tidak berguna. Jika Qin Yichen diizinkan untuk melanjutkan kesombongannya, maka sekte setengah yang sama ini, saya khawatir dia akan benar-benar mati di tangan teman-temannya. Memikirkan hal ini, niat membunuh di mata Yue Wuhua sangat gila, bahkan lebih kejam daripada saat dikonsumsi oleh pancaran darah. Kamu bunuh pencuri ini, ikuti aku.